Bos, daging kurbannya udah dimasak jadi apa aja nih? Mumpung masih di momen liburan Idul Adha, Mincuan mau kulik-kulik bisnis perdagingan. Resto olahan daging yang ini unik banget, bos. Berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan, mengukuhkan diri sebagai resto yang fokus mengolah brisket alias sandung lamur. Terbukti, pelanggan yang datang tuh banyak, bos. Bukan cuma dari orang biasa, tapi juga kalangan artis. Dari Melky Bajaj, Rizky Alatas, dan Adzana Bing Slamet, Tasya Kamila, dan beberapa artis lainnya udah pernah makan di sini, bos. Halo bos, ini brisket yang di smoke selama 15 jam. Penasaran gimana rasanya? Tetap di Cuan, bos. Bos, kita kenalan dulu nih sama bahan baku yang bikin resto ini super cuan. Ini dia brisket alias sandung lamur. Potongan daging ini berasal dari bagian bawah dada sapi, bos. Di resto ini, brisketnya tuh bakal diasap selama 15 jam. Tapi sebelumnya bakal dibumbuin dulu nih, bos. Lumuri brisket dengan saus mustard dan madu. Lanjut, taburi bumbu rempah secara merata. Ratakan sambil ditekan seperti ini, biar bumbunya meresap. Oh iya, suhu pengasapannya diatur sendiri, bos, antara 100 hingga 140 derajat Celcius. Nah bos, mungkin kalian pada bertanya-tanya nih kenapa harus dibungkus aluminium foil nih, padahal udah matang. Jadi di sejam terakhir setelah kita nge-smoke 15 jam, jadi di jam ke-14 kita bungkus supaya dagingnya ini lebih tender, lebih mateng, dan kita nggak mau terlalu gosong luarnya. Ini terlihat gosong, tapi ini bukan gosong, ini dry rub. Jadi supaya ini nggak keras kayak dendeng, kita bungkus di 1 jam terakhir, kita matangkan. Aluminium foil ini bisa mencegah daging menjadi kering. Plus, menampung lemak-lemak daging yang terbakar biar rasa dagingnya tuh jadi makin gurih. Dan ini dia brisket asap yang sudah matang. Selanjutnya, daging harus didiamkan selama 12 jam di suhu ruang. Tujuannya untuk menurunkan temperatur dan menjaganya supaya tidak hancur ketika dipotong. Kalau mau jadi pebisnis kuliner, memang harus menyiapkan teknik masak yang tepat, apalagi kalau bukan untuk menyajikan cita rasa makanan yang enak. Bukan bagian termahalnya dari sapi, tapi karena kita method cookingnya itu cukup kompleks, jadi cukup bisa dinikmati dan nggak kalah empuk, nggak kalah juicy dari tenderloin. Brisket asap yang sudah jadi bisa disajikan bareng jagung panggang, sayap ayam goreng, iga bakar, dan taco. Makin mantap lagi kalau dicocol pakai aneka saus yang disajikan. Nah bos, untuk memastikan daging brisket itu matang, juicy, dan tender, ada istilah yang namanya bend test. Nah ketika smoke brisket yang sudah matang dia ngebend seperti ini, bisa kita pastikan ini dagingnya super lembut, super juicy. Mau dilihat gimana bos? Seperti ini. Wow. Bos, dibalik semua menunya yang bikin ngiler, Konang punya cerita sendiri dalam membangun bisnis restonya ini. Ternyata di awalnya Doi hanya menjual menu standar aja, bos. Nah, karena seiring waktu olahan brisket yang paling mencuri perhatian customer, jadinya menu brisket lah yang jadi menu andalan saat ini. Sampai-sampai Doi rela mengganti semua menu yang ada loh, bos. Kita emang udah lama nge-smoke, cuma untuk dijual di Lakers itu kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu. Dan seluruh menu kita rubah. Jadi kalau orang tanya kita jual apa, kita jual brisket. Nah, itu ada di taco, ada juga di pizza, ada di burger. Bisa juga ala carte brisketnya doang. Jadi kita ngedeliver ke masyarakat sesederhana apa yang kita jual itu brisket. Promosi
Promosi di sosial media juga penting banget ya bos. Kalau kata Bos Konang, harus konsisten. Semakin sering di-up, lama-lama masyarakat akan notice sama produk yang kita tawarkan. Pokoknya gini, kalau kita terlalu banyak disampaikan, itu setiap apa-apa yang disampaikan itu kan effort ya. Nah karena kita nyampeinnya cuma brisket, effortnya cuma brisket. Hasilnya, bisnis kuliner doi bertumbuh pesat bos. Kalau dulu ngasap brisketnya cuma seminggu sekali, setelah viral nyaris setiap hari bos. Bahkan doi juga mengembangkan lini bisnisnya ini dengan menyuplai brisket matang ke beberapa restoran di ibu kota. Pasti di weekend sih, itu kita pernah sehari di 50 juta. Dan itu ya emang pada saat itu rame banget. Dan ya beberapa tamu agak kecewa karena dagingnya nggak kebagian ya habis. Dan kita nggak bisa nge-smoke mendadak karena ini nge-smoke-nya setengah hari gitu kan. Akhirnya kita malam itu juga udah siangnya rame, malamnya begadang nge-smoke. Jadi ya demi tidak mengecewakan customer, di hari itu kita begadang supaya besok daging tetap ada. Tapi ganti-gantian gitu sama teman-teman. Gimana bos? Ide bisnisnya oke banget kan? Dari Konang kita belajar buka mata, buka telinga, dan tidak menutup pintu untuk perubahan. Konang juga bikin restonya tuh menjadi tempat yang nyaman, bukan sekadar buat makan, tapi juga buat tempat kumpul dan nongkrong. Nah bos, tips untuk berbisnis di 2025 ini fokus aja, dan kalau emang ketemu kesulitan 1-2 itu jangan patah semangat, jangan takut produkmu tidak laku, orang tidak tahu. Pasti one day akan pada tahu. Dan yang penting cuan bos. Kalau di sini sama sih Om penjualannya. Alhamdulillah sama. Kambingnya habis, sapinya habis.